Memperingati Hari Raya Kurban 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, pemerintah Kabupaten Kepayang siapkan 8 ekor sapi sebagai hewan kurban pada Kamis pagi seusai sholat Id. Bupati Hidayatullah Syahid bersama dengan jajaran serahkan hewan kurban ke Panitia Masjid Agung Baitul Hikmah Kepayang untuk dilakukan pemotongan dan dibagikan ke masyarakat Kabupaten Kepayang. Sementara untuk keseluruhan hewan kurban yang ada di Kabupaten Kepayang tercatat sebanyak 632, yang terdiri dari 280 ekor sapi, 6 ekor kerbau, dan 346 ekor kambing. Itu yang di Masjid Agung Baitul Hikmah itu 8 ekor sapi, yang lainnya tuh semua di saya. Bupati Kepayang mengucapkan terima kasih pada partisipasi semua warga Kepayang untuk pelaksanaan Idul Kurban ini. Mudah-mudahan kurban ini diterima oleh Allah SWT. Pelaksanaan kurban juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah usai melaksanakan sholat Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Mukomuko melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang ada dilaksanakan di rumah dinas Bupati Mukomuko. Adapun hewan kurban yang disembelih yaitu 2 ekor sapi yang merupakan hasil kumpulan dari para pejabat daerah yang nantinya daging kurbannya akan diserahkan kepada masyarakat. Hewan kurban di rumah dinas yang kita lakukan tahun ini, alhamdulillah terkumpul 14 peserta kurban. Jadi kita mendapatkan 2 ekor hewan kurban. Rangkaian pemotongan ini tentu kita menyesuaikan dengan jumlah peserta yang ada, yang notabene-nya dari kawan-kawan kepala OPD bersama Pak Bupati tentunya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun ini menyediakan sebanyak 5 ekor sapi kurban. Sapi ini akan dibagikan dan dipotong di beberapa tempat, yakni 1 ekor dibagikan ke Polres Benteng, 1 ekor dibagikan ke Kodim, dan 1 ekor lainnya dibagikan ke masjid, sementara 2 ekor dipotong di lingkungan rumah dinas Bupati. Rangka Idul Adha kita ada pemotongan hewan ya sebanyak 5 titik, dan itu sudah kita bagi-bagikan antara lain di Polres, di Kodim, kemudian di sini sendiri ya, ada 2 ekor. Ini semua kita bagikan dan sudah sampai ke titik tujuan. Mungkin lagi ke masyarakat sendiri ada? Ya itu ke masyarakat. Masyarakat dia kan lokasi titiknya di situ, nanti silakan di sekitar itu masyarakat sekitar. Sementara itu terpantau dari masyarakat Benteng yang melakukan pemotongan hewan kurban terpantau cukup tinggi, seperti yang terlihat di Desa Bajak 1, Kecamatan Taba Penanjung pada Masjid Syuhada. Ada 18 ekor dan 1 ekor sapi yang dikurbankan. Daging dari sapi dan kambing ini dijadikan paket 320 paket dan dibagikan ke warga desa Bajak 1. Bagian ini dalam rangka berbagi antar sesama. Kalau bisa diklarifikasi bukan untuk desa Bajak, untuk Masjid Syuhada. Ya, karena di musola lain, di masjid lain kan. Jadi ini khusus untuk masjid. Untuk masjid ini 18 ekor kambing itu dari korban dari sumbangan dari masyarakat. Khususnya pada umumnya ini dari Kadun 1 nih, yang banyak 18 orang itu. Kemudian ditambah 1 ekor sapi. 1 ekor sapi itu dari PT Inti Bara Perdana Buksunur. Kepengurusan Masjid Baitul Falihin dan masyarakat Kelurahan Tais di Idul Adha tahun ini hanya menyembelih sebanyak 6 ekor sapi. Bahkan sapi yang disembelih tersebut merupakan sapi pemberian dari Pemkab Seluma. Supaya masyarakat seluruhnya ini yang selama ini belum pernah mencicipi daging, ya istilahnya lah mempererat hablum minan nas di antara masyarakat khususnya Kabupaten Seluma. Itu harapan pemerintah kita. Sehingga terkumpullah sapi-sapi dari pemerintah ini yang disumbangkan ke Masjid Agung ini. Semoga bermanfaat lah ya. Semoga bermanfaat. Dan yang penting itu kan mendapatkan pahala dari Allah. Total hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 di Kabupaten Bengkulu Selatan mencapai 834 ekor.
terdiri dari sapi 419 ekor, dan kerbau 19 ekor serta kambing 405 ekor. Sukarni Dunip, Sekda Bengkulu Selatan mengatakan jika banyaknya hewan kurban yang disembelih di tahun ini membuktikan jika perekonomian masyarakat di kabupaten ini mulai membaik. Terkait dengan Idul Adha ini, kita sangat bersyukur bahwa kesadaran masyarakat dan motivasi mereka untuk berkorban dan bersyukur itu cukup tinggi. Walaupun mungkin sangat tergantung terhadap kondisi ekonomi secara umum, tapi semangat masyarakat kita baik non-ASN maupun ASN itu cukup tinggi. Terbukti mayoritas di beberapa masjid masyarakat kita secara bergotong royong, secara kumpulan sesuai ketentuan syariat, mereka membentuk kelompok-kelompok dan biasanya mereka melakukan korban di masjid masing-masing. Yang nanti dari berbagai kabupaten, tim liputan BETV melaporkan. Allahu Akbar.